Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Alfiana, NIM 18044111256. Saya dari kelompok 1 pada mata kuliah rekayasa website. Nah, kelompok kami mengambil materi yaitu tahap analisis rekayasa website. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan analisis website. Secara umum, arti dari analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Kemudian menurut Satori dan Komaria pada tahun 2014, definisi analisis sendiri adalah usaha untuk mengurai suatu masalah menjadi bagian-bagian sehingga susunan tersebut tampak jelas dan kemudian bisa ditangkap maknanya atau dimengerti duduk perkaranya. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa tahap analisis pada rekayasa website merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan rekayasa website, untuk mengetahui masalah, mengurai bagian-bagian, sehingga menghasilkan website yang lebih berkualitas, fungsional, dan lebih komunikatif. Adapun fungsi dan tujuan sendiri dari analisis website yaitu yang pertama, untuk menguraikan sesuatu menjadi komponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya, sehingga dapat diartikan dengan kata lain, pada saat kita melakukan rekayasa, tentu saja kita akan melakukan analisis terlebih dahulu. Nah, pada tahap analisis inilah kita akan menguraikan bagian-bagian kecil dari website dan menganalisis hubungan-hubungan di antaranya. Kemudian fungsi dan tujuan selanjutnya yaitu untuk memperoleh pemahaman lebih mendetail mengenai suatu hal. Terkhusus di sini yaitu dalam pengembangan website. Kemudian yang ketiga yaitu analisis juga memiliki fungsi untuk menentukan keputusan, sehingga dapat dikatakan analisis website merupakan tahapan yang paling penting. Mengapa? Karena setelah melalui proses analisis website, pengembang akan dapat mengambil keputusan tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan untuk rekayasa atau pengembangan sebuah website. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Ade Alpiandi, NIM 18044411006. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mila Alpiana, yaitu di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis analisis. Nah, jadi jenis-jenis analisis dalam website itu ada 4, yaitu yang pertama, analisis deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan data yang diperoleh dengan apa adanya, menggunakan satuan variabel umum dalam statistik, seperti mean, median, modus, dan standar deviasi, atau ukuran keragaman data. Kemudian yang kedua ada analisis komparatif, yaitu teknik analisis perbandingan, baik antara satu tema dengan tema yang lainnya, maupun beberapa tema pada kelompok-kelompok subjek yang berbeda. Analisis ini dapat menemukan persamaan dan perbedaan antara beberapa hal yang diperbandingkan. Kemudian yang ketiga ada analisis korelasi, yaitu kebalikan dari analisis komparatif, yaitu analisis korelasi mencari keterkaitan antara beberapa tema yang berbeda. Tema-tema berbeda tersebut tidak pernah diuji dan dibuktikan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada analisis kausalitas, yaitu kausalitas juga bersifat menunjukkan keterkaitan. Namun jenis analisis satu ini lebih mengkhususkan pencarian informasi tentang bagaimana hubungan antara setiap tema dapat saling mempengaruhi satu sama lainnya. Jadi itulah materi yang saya bahas. Untuk kelanjutannya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Awaliyah dengan NIM 18044111018. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tipe analisis dalam rekayasa web, di mana tipe analisis dalam rekayasa web yang pertama konten analisis, di mana konten analisis yaitu mengidentifikasi isi yang ditampilkan pada aplikasi web berupa teks, grafik, audio maupun video. Yang kedua, interaction analysis. Interaction analysis yaitu analisis yang menghubungkan antara web dan pengguna. Yang ketiga, functional analysis, di mana functional analysis ini menentukan operasi yang akan diaplikasikan pada web termasuk fungsi-fungsinya. Yang keempat,
configuration analysis, di mana configuration analysis ini adalah konfigurasi yang digunakan pada web, internet, dan relasi database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Farudin. Sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah proses atau tahapan dalam rekayasa web, yang salah satunya itu adalah analisis. Nah, di dalam analisis itu terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama adalah pengenalan masalah, yaitu analisis untuk mempelajari spesifikasi sistem dan rekayasa web. Kemudian yang kedua ada analisis dan sintesa, yaitu evaluasi aliran dan struktur dari sebuah informasi yang akan disajikan dalam sebuah web. Yang ketiga adalah spesifikasi, yaitu penentuan perangkat, bahasa pemrograman, dan komponen lainnya untuk mempermudah dalam tahapan rekayasa web. Nah, yang terakhir adalah peninjauan. Peninjauan kembali terhadap spesifikasi yang dihasilkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Dalam rekayasa website, proses analisis SWOT juga perlu dilakukan agar web yang dihasilkan berkualitas. Yang pertama, analisis strength atau kekuatan, yaitu salah satu tahapan sebuah analisis yang penting karena akan menjadi sebuah rumusan untuk mempertahankan eksistensi sebuah website. Yang kedua, analisis opportunities atau peluang. Melihat peluang yang menguntungkan dalam pengembangan dan rekayasa web. Yang ketiga, analisis weakness atau kelemahan. Hal ini membutuhkan agar pengembangan dalam rekayasa web dapat mengetahui di mana kelemahan sebuah web yang akan dikembangkan atau yang akan dirancang. Yang keempat, analisis threat atau ancaman. Analisis ancaman merupakan analisis yang kemungkinan apa saja yang akan membahayakan atau mengancam sebuah web yang sedang dikembangkan. Kesimpulan, tahapan analisis pada perancangan ataupun pengembangan sebuah web merupakan tahapan yang penting dikarenakan tahapan ini menjadi rumusan pengembalian keputusan yang nantinya dapat menghasilkan web yang berkualitas. Tahapan analisis yang dibutuhkan adalah menganalisis kebutuhan web, menganalisis kebutuhan analisis SWOT, di mana di dalamnya mencakup kekuatan atau kelemahan, peluang atau ancaman. Di dalam web sendiri yang lebih spesifik tipe analisisnya yaitu context analysis, integration analysis, functionalist dan configuration analysis.